www.moveonlineradio.com, The Real Radio Online, atau juga yang mendengarkan kita dari 90,4 Sonora Medan. Selamat sore dan Anda masih bersama kami dalam program Tanya BPOM. Sebelum saya beralih lagi ke Pak Martin, saya ingin ajak Anda untuk bisa follow Instagramnya Grand Central Premier. Saya ingin ajak Anda untuk bisa merasakan feel the Grand Experience. Saya informasikan kalau ada Amora restorannya itu buka dari jam 6 sampai jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Bistronomics Lounge-nya, Anda bisa reservasi di jam 18 sampai di pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi bisa di 061 420 1 1-nya 4 kali. Jadi 061 4201 1-nya 4 kali atau di 0811 629 119. Ya, itu bisa Anda follow aja di Grand Central Premier. Baik Pak Martin, tadi saya sebelum kita break tadi yang terakhir Anda sampaikan sanksi hukum 12 tahun dan dendanya maksimal 5 miliar. Ya. Kita coba untuk bertanya sampai kita menunggu penelpon mungkin yang ingin masuk di segmen ketiga. Sekarang usia pengguna skincare ini Pak Martin semakin muda. Ya. Mungkin kalau Bapak barangkali pernah melihat mungkin dari usia SMP kali ya mereka sudah anak menggunakan. SD kelas 6 aja udah pinter sekarang pakai ini. Anak SD kelas 6. Ya, ini yang kita khawatirkan. Makanya kita melibatkan juga para pramuka, kader-kader kita. Bagaimana dia memberikan kesadaran ke teman. Terlibat juga Pak Martin di situ. Pramuka juga kami. Terima kasih kepada Kuarda 02 Sumatera Utara beserta seluruh jajaran di Kuarcap. Kita sudah mengadakan kerjasama. Dan sebentar lagi kita akan membentuk agen-agen juga dari mereka. Ya. Melibatkan pramuka juga. Karena kalau kita melihat memang justru kalau Anda katakan sebenarnya menjadi suatu kekhawatiran dengan anak usia kelas 6 SD sudah mengenal skincare sebenarnya. Nah, kita juga ingin mengharapkan mungkin siapa tahu ada produsen yang mendengarkan kita untuk sore hari ini untuk bisa menjadi produsen yang bijak dan cerdas untuk bisa jangan sampai merusak generasi yang berikutnya berbicara masalah skincare ini sendiri ya Pak Martin ya. Baik Pak Martin, seandainya ada saat ini orang terpikir ingin membuat skincare, prosedur untuk cara mendaftarkan produknya ke BPOM ini seperti apa Pak Martin? Nah kalau dia diproduksi di dalam negeri, ya kalau untuk diproduksi di dalam negeri ada dua bentuk, dia mau produksi sendiri atau dia maklon. Maklon pakai jasa ya? Jasa. Nah sekarang taruhlah Mas mau bikin maklon ke perusahaan X. Itu cukup dinotifikasikan di mana perusahaan X yang tempat maklon tersebut sudah memiliki namanya sertifikat SPA, CPKB. Ya, surat pemenuhan aspek atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB dari tempat maklon, kemudian formula dan lain-lain dari kita, kemudian dia akan mengeluarkan atas nama kita. Itu boleh. Itu boleh. Boleh, tapi tanggung jawab tetap di dia. Maklonnya diawasi juga enggak? Ya pasti kita awasi. Nah si industrinya itu waktu dia menerima maklon seluruh komponen, seluruh formula, ingredient dari produk tersebut. Formulanya dan lain cara pembuatannya tetap diinikan ke kita. Cuman tempat membuatnya saja dengan ada perjanjian kontrak yang jelas. Supaya nanti apa? Antara kedua belah pihak tidak saling menyalahkan. Siapa tahu nanti taruhlah saya membuat di pabrik X. Ternyata saya sendiri yang bekerja. Pabrik X kan nggak mau dong. Dia dirugikan begitu. Jadi betul real secara legal aspek. Kemudian untuk yang membuat sendiri. Di luar jasa maklon luar jasa maklon silakan dibuat dulu namanya denah layout dari fabriknya. Kemudian dia mendaftarkannya ke Direktorat Pengawasan Kosmetika. Terlebih dahulu melalui OSS. OSS semua dia harus dapat dulu namanya NIB. Jangan lupa nanti KBLI-nya itu harus sesuai dengan kosmetik. Kalau obat tradisional kan 22022. Kalau kosmetik ada nomor kode khusus. Jangan salah masuk nomor. Setelah ini B-nya keluar, dia silakan bikin layoutnya. Kami akan dampingi. Kami akan dampingi langsung. Silakan telepon atau WA ke 0811 60 60 533 tadi. Atau nomor sertifikasi tadi yang sudah kami berikan. Dan kami akan datang. Setelah SPA keluar, sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik, itu kami dan silakan melanjutkan notifikasi. Itu semuanya online, tidak menerima berkas apapun kami. Pembayaran pun tidak ada hand to hand, tidak ada dari tangan ke tangan, tidak ada kami meminta uang apapun, kecuali namanya PNBP. Penghasilan negara bukan pajak itu langsung ke rekening BNI
yang langsung masuk ke negara. Tidak ada ke manusia-manusia di kantor. Tapi survei pihak Bapak yang melakukan? Pihak kami yang survei berdasarkan mandat dari pusat. Oke, kita angkat dulu, ada penelpon yang masuk yang ingin bergabung bersama kita di segmen Tanya BPOM ini. Silakan di segmen ketiga di 0852 6077 9177. Itu adalah line telepon yang bisa Anda gunakan untuk bisa bergabung bersama kami. Halo, selamat sore Tanya BPOM. Halo. Ya, sore, saya Randa dari Labuhan ini. Saya mau nanya. Sebentar, dengan Bapak siapa? Bapak Randa dari Labuhan. Ramdan dari Labuhan, silakan Pak. Itu kalau kita mau buat form itu berapa biaya yang kira-kira atau apa ya persyaratannya juga itu Pak? Untuk skincare? Ya, skincare boleh Pak. Oke, itu saja Pak Ramda di Labuhan. Bapak bikin sendiri? Iya. Oke, terima kasih Pak Ramda. Silakan, barangkali diulang sedikit aja tadi ya Pak Martin ya. Iya. Baik, jadi begini Pak Ramda, terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk Bapak produksi sendiri, Bapak urus dulu OSS Bapak ke BMPTSP di setempat. Setelah mendapatkan NIB, silakan Bapak berkonsultasi ke kami 0811 60 60 533. Bapak bikin dulu layout dari pabrik Bapak. Tidak perlu besar-besar. Kami tidak meminta sebesar-besar pabrik-pabrik yang sudah ada. Layoutnya Bapak kirimkan by system, ya. Kemudian Bapak masuk nanti dari OSS itu langsung ke sertifikasi kosmetik. Nah setelah itu kami akan turun ke lapangan. Kalau ada kekurangan kami akan sampaikan langsung. Tidak ada biaya ke lapangan, catat. Tidak ada biaya staf saya ke lapangan. Jangan sampai ada pelaku usaha yang mengeluh, ada oknum yang datang atas nama Balai POM, tolong minta surat tugasnya. Mereka selalu saya berikan surat tugas. Nah kemudian setelah Bapak membuat layout, kemudian baru Bapak melakukan namanya notifikasi ke pusat. Seluruhnya online, ya melalui e-rek semua. Dan kami tidak pernah menerima dokumen hard copy. Semuanya online. Semuanya online, by system semua di OSS. Demikian. Oke, itu tadi dia untuk Pak Ramda yang ada di Labuhan. Sudah sangat jelas tadi ini dijelaskan oleh Pak Martin. Dan selanjutnya saya mau bertanya, Pak Martin, BPOM yang sudah diberikan bagi sebuah produk itu ada masa berlakunya enggak? Ya, izin notifikasi itu berlaku 3 tahun. Oh, izin notifikasi berlaku 3 tahun. Berlaku 3 tahun. Setelah itu hanya melakukan perpanjangan online semua, tidak ada. Oke. Sepanjang tidak ada perubahan label, tidak ada perubahan ingredient, itu tinggal diperpanjang saja. Apakah selama 3 tahun itu nanti mereka diwajibkan lagi untuk kembali mengecek ingredients yang mereka berikan, membawanya lagi produknya ke BPOM? Baik, mereka kan sebenarnya di industri itu kan ada quality controlnya. Mereka yang mengecek sendiri. Nah namun seperti yang saya sampaikan, program post market kita tetap beli lagi sampel itu. Kita beli, kita periksa lagi laboratorium. Kalau tidak, kalau ternyata menemukan barang yang dilarang, kita akan surati melalui pusat, kapan perlu produk recall dan kapan perlu izin edarnya dicabut. Berarti intinya ada di post market tadi. Di post market tadi. Baik, halo selamat sore. Halo, selamat sore. Sore dengan siapa? Iqbal di Medan Baru. Dengan siapa? Bisa diulang? Halo, dengan Iqbal di Medan Baru. Iqbal di Medan Baru. Baik, Iqbal silakan pertanyaannya Iqbal. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya Pak, bagaimana dengan perkembangan kosmetik atau skincare yang ada di Kota Medan? Apakah masih banyak skincare atau kosmetik yang ilegal di Kota Medan Pak? Oke, itu saja? Itu saja. Baik, barangkali ini lebih bertanya seperti apa ya? Pak Martin, hasil dari mungkin sidak Anda mungkin ya, ini sekarang kan udah September, mungkin Anda pernah melakukan sidak dari Januari sampai September, apakah Anda banyak mendapati atau menangkap bahwasanya banyaknya kosmetik ilegal yang ada di Kota Medan? Baik, terima kasih. Kami sudah melakukan namanya proses pembinaan. Intensif kami itu sekarang justru ke salon-salon, ke skincare. Sampai hari ini, tahun 2023 ini kami sudah memeriksa 97. 80-nya tidak memenuhi syarat dan kita sudah kasih peringatan keras. Kemudian yang untuk kalau memang yang seperti saya sampaikan tadi, kalau tidak bisa kita bina, kita sudah melakukan penyitaan dan lanjut dengan sanksi penjara dan denda. Itu ada 27 temuan tanpa izin edar produknya. Kemudian jumlah produk itu sekitar 33 macam, tapi jumlahnya
jumlah rupiahnya itu ada yang 400 juta dan lain. Wow. Jadi sistem kita adalah yang pertama undercover. Kalau sudah kita lakukan pemeriksaan tempat secara terbuka, kita bina. Kalau enggak juga kita kan mendapatkan layanan pengaduan juga dari masyarakat. Jadi masyarakat kalau ada rasanya yang gudang dan lain silakan ke WA saja ke 0811 60 60 533 tadi. Terima kasih masukannya. Dan kami melakukan pengawasan itu bukan tebang pilih, tapi berdasarkan track record, berdasarkan priority scale, dan berdasarkan randomize yang sudah ada kami mapping sebelumnya. Jadi tidak ujuk-ujuk salon si A, salon si B dan lain-lain. Itu sudah kita mapping mana-mana yang bermasalah. Berarti informasi dari masyarakat ini bisa menjadi dasar mapping itu sendiri, Pak Martin. Benar ya? Baik. Kalau gitu saya ingin sampaikan untuk Anda yang ingin menyampaikan pengaduan, download aja. Ada programnya Siduma ya Pak Martin. Sistem informasi pengaduan masyarakat, dan di nomor yang Pak Martin bilang tadi 0811 60 60 533. Baik, masih ada lagi penelpon seperti sudah tidak ada, dan kita langsung saja kali ini saya ingin bertanya lagi. Kalau tadi Pak Martin mengatakan bahwasanya sebenarnya sih ada masanya 3 tahun itu, nanti kalau memang diperpanjang BPOM-nya tidak ada pergantian label, itu tinggal lanjut aja sebenarnya. Tapi pertanyaan saya tadi, apakah berkemungkinan masih memiliki ingredient yang sama? Ternyata ada post market yang nanti akan mengambil beberapa produk yang sama untuk nanti ditelusurin lagi. Nah, selain post market ini sebenarnya dilakukannya terjadwal nggak sih Pak Martin, atau random aja ngambilnya? Kami sudah menyusun program selama 1 tahun, namanya POA, Plan of Action, dari masing-masing bidang. Nah, ini saya kenalkan ke masyarakat ya. Substansi atau bidang di kantor saya itu ada pemeriksaan atau inspeksi, kemudian ada sertifikasi, kemudian ada penindakan itu mirip-mirip dengan kepolisian. Kemudian ada namanya infocom seperti yang melakukan acara sekarang, talk show ke masyarakat. Kemudian ada pengujian, kemudian ada tata usaha. Nah, untuk inspeksi ini mereka setiap tahun itu menyusun kemana saja, periodiknya berapa kali saja, sarananya siapa? Dan petugasnya siapa. Dan saya selalu mengontrol jangan sampai taruhlah namanya Thomas itu ke satu daerah aja, ini perlu saya rolling, tidak boleh dia ke satu daerah itu sering-sering. Jadi harus kita pindah ke daerah A, daerah B, daerah C. Nah, periodiknya kami tidak akan memberitahu di sini. Kenapa? Kami akan datang diam-diam tanpa unannounce. Kami tidak memberikan pemberitahuan ke mereka. Memang tidak ada pemberitahuan sama sekali. Karena kalau kita beritahu ya bukan menuduh. Iya, tapi bisa saja ya. Bisa saja menghilangkan barang bukti dan lain-lain. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang masuk melalui WA. Ada Wita di Sukarame. Saya seorang reseller katanya, Pak Martin. Saya seorang reseller skincare, Pak. Saya tanya ke distributor, kalau produk yang kami jual ini sudah lulus BPOM katanya. Seandainya BPOM itu palsu, ini seandainya katanya gitu, BPOM itu palsu. Apakah saya juga turut terlibat dalam kasus ini, Pak? Karena saya ada resellernya. Iya, karena di Undang-Undang 17 pasal 435 tadi itu, barang siapa dengan sengaja mengedarkan produk yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan tertentu dihukum dengan maksimal 8 tahun penjara dan denda 5 miliar. Makanya sebagai reseller kita selalu terlibat, tidak ada alasan. Karena kita yang mengedarkan. Ya pasti yang bebas saya. Kalau saya pengguna saya nggak ditahan dong Pak Martin. Iya kalau pengguna ya enggak. Tapi kalau Mas Wiki nanti juga mengedarkan berarti. Iya. Cuma resiko muka saya gosong kayak gitu ya Pak Martin. Makanya. Jadi sebagai reseller saran saya wanti-wantilah ke mereka bahwasanya jika ditemukan mereka jangan melarikan diri. Biasanya begitu, kasihan yang reseller-reseller ini. Benar. Stokis dan lain-lain. Jangan sampai kita yang jadi korban di Medan ini. Kadang-kadang yang di atasnya itu di provinsi lain. Kami tidak segan-segan. Kalau memang dapat data, kita akan menyurat ke Balai POM di sana. Kami perlu turun dengan Deputi Penindakan Jakarta. Kita kebetulan skep kita itu kan seluruh Indonesia, berlaku seluruh Indonesia. Kita kejar kemana aja. Jadi sebenarnya pesan dari Pak Martin adalah Anda sebagai reseller itu jangan sampai tuh si ownernya lari gitu ya Pak Martin ya. Anda yang dikorban. Jadi korban. Baik Pak, ini waktunya sudah gak banyak lagi. Seru seperti ngobrol kita. Walaupun nanti kita ada episode kedua ya Pak Martin ya. Di program Tanya BPOM. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat sebagai pencerahan, sebagai edukasi juga. Dan barangkali ada masyarakat yang juga belum tahu
tahu seperti apa menggunakan skincare yang aman, saya kasih Anda waktu untuk closing statement Pak Martin. Baik, terbang tinggi merpati putih. Oke. Hinggap di dahan di senja hari. Cakep. Kepada panitia acara ini saya ucapkan, radio ini saya ucapkan terima kasih. Move Radio. Saya ucapkan terima kasih telah menyelenggarakan acara ini secara resmi. Oke, itu aja Pak. Kemudian kepada masyarakat kami menghimbau jangan lupa semboyan cek klik. Setiap membeli produk selalu ingat semboyan cek KLIK. K adalah cek kemasan. Jangan ada yang peot, jangan ada yang bocor, jangan percaya dengan diskon-diskon. Biasanya kalau udah cuci gudang itu pada rusak-rusak. Oh iya. Ya. Okay. Kemudian cek label. Label itu nama industrinya apa, nama produknya apa, izin cara penggunaannya bagaimana, penyimpanannya seperti apa, itu harus komprehensif sesuai dengan PP 69. Oke. Cek KLI, izin edar. Izin edar. NA, NB, NC sampai dengan NE itu ditambah dengan 11 digit angka. Oke. Kemudian apa lagi? K terakhir, kadaluarsa. Kadaluarsa adalah tanggal terakhir yang diperbolehkan untuk digunakan. Jangan mentang-mentang, oh ini dikasih mantan pacar 3 tahun yang lalu baru ingat sekarang. Dipakai gitu. Siapa tahu Mas ini dikasih pacar 2 tahun, lupa deh make. Padahal udah kadaluarsa, jangan. Betul. Ya itu akibatnya apa? Kemudian yang terakhir, jadilah konsumen yang cerdas. Oke. Kemudian jangan percaya kata orang, percayalah kata BPOM. Oke. Itu yang paling penting. Yang pertama, jangan percaya kata orang, percaya kata BPOM, dan terus percaya juga kata Tuhan ya Pak Martin ya. Pasti. Cek klik ini menarik sekali. Jadi sebuah edukasi untuk Anda. Jangan lupa saya review kembali. Cek klik, K-nya itu adalah cek kemasan, L-nya itu adalah cek label, I-nya itu adalah izin edarnya Anda perlu cek, dan K terakhir itu adalah kadaluarsa. Ini merupakan salah satu momen yang baik untuk Anda bisa mengingat bahwasanya ketika Anda berbicara tentang menggunakan skincare yang aman, jangan lupa ingat BPOM. Pak Martin, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa yang saya hormati, tidak akan ada artinya talk show apapun kami sampaikan. Ya, gadis Melayu pandai menari. Sore-sore pergi ke pasar. Masyarakat kami minta untuk lebih teliti. Jadilah Anda konsumen yang pintar. Terima kasih. Pak Martin, terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita dalam program Tanya BPOM yang mendengarkan kita langsung dari 90.4 Sonora Medan dan juga di www.moveonlineradio.com. Terima kasih juga untuk Grand Central Premier Jalan Putri Merak Jingga Medan. Untuk Anda telah menyiapkan tempat dan juga yang menarik sekali untuk kita. Jangan lupa follow Instagramnya di Grand Central Premier ya. Dan juga terima kasih untuk seluruh tim yang bekerja. Ada produser acara Tegar Manatar, ada teknisi Ari, ada lighting Y dan juga Malvi kameramen, ada juga Sadam sebagai kru. Kita semuanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.